kalau Hatta orangnya juga baik. Dia juga mau mengajarkan ilmunya kepada yang mau belajar. Muhammad Hatta, buku yang tak pernah tamat dibaca. Begitu ungkapan yang tertulis pada buku yang berjudul Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman. Ideologi Bung Hatta untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sungguh mengganggu kedudukan Belanda di Indonesia. Setiap tulisan-tulisannya membuat pemerintah Belanda gregetan, baik semasa di Belanda pada tahun 1922 sampai 1931. Selain sebagai pengurus di Indische Vereniging dan juga pengasuh majalah Hindia Putra, Bung Hatta menyuarakan banyak pemikiran yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pengakuan dunia bahwa Indonesia berhak mendapatkan kemerdekaan yang utuh sebagai negara yang berdaulat. Bung Hatta adalah sosok pecinta buku dan menyayanginya layaknya anak kandungnya. Bukti kecintaannya tersebut adalah kemampuan Bung Hatta dalam menguasai banyak bahasa. Selain bahasa Melayu, Inggris, dan Belanda, Bung Hatta menguasai bahasa Jerman dan Perancis. Sebagai poliglot, Bung Hatta memiliki senjata untuk memperluas jangkauan tulisannya secara global. Dalam memoirnya yang terbit pada tahun 1980, Hatta mengenang betapa para Profesor Leiden meragukan majalah itu ditulis seluruhnya oleh pemuda-pemuda Indonesia. Akibat tulisan-tulisannya yang tajam, Belanda menangkap Bung Hatta pada tahun 1927 dan menjebloskannya ke dalam penjara. Nyali Bung Hatta tak sedikit pun menciut saat berada dalam penjara. Bung Hatta tetap menjadi pemikir dan terus mencari jalan keluar untuk melawan sikap Belanda terhadap dirinya. Bung Hatta menulis pidato di dalam penjara dan kemudian membacakannya di depan pengadilan selama 3,5 jam. Bukan main, ini salah satu bukti bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Namun, Bung Hatta menggunakannya untuk merebut hak kemerdekaan Indonesia mewakili rakyat tanah air. Dengan kecerdasan Bung Hatta, pidato Bung Hatta menjadi tajam dan tepat sasaran untuk melakukan pembelaan terhadap pemerintah Belanda atas dirinya. Akibatnya, Bung Hatta dibebaskan oleh Belanda. Dari sepak terjang yang dilalui Bung Hatta tersebut, beliau mulai dikenal sebagai propagandis terkemuka Perhimpunan Indonesia. Dalam pidato pelantikan sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta secara tegas dan agresif menyampaikan bahwa tidak akan ada kemerdekaan tanpa kekerasan. Karena kepentingan penguasa jajahan ialah bertahan dengan segala macam cara. Pidato tersebut menyatakan bahwa Bung Hatta mengecam sistem ekonomi dan kelembagaan pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi menolak saran pemberontakan bersenjata atau revolusi fisik. Itulah mengapa Bung Hatta disebut sebagai sosok yang melampaui zaman, di mana saat semua orang berpikir kekerasan adalah solusi, Bung Hatta berpikir lain. Terhadap perjuangannya tersebut, Bung Hatta berkomentar, perjuangan kemerdekaan Indonesia pada saat yang sama merupakan perjuangan bagi demokrasi dan bagi kemanusiaan universal. Sedangkan pencapaian demokrasi dan kemanusiaan sebagai tujuan utama dalam perjuangan kemerdekaan hanyalah sekedar pemindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia, bukan kemerdekaan yang berdaulat. Pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia. Situasi politik di Indonesia kala itu sedang memanas. Bung Hatta terus melanjutkan aktivitas politiknya di tanah air dan bergabung dengan organisasi PNI baru. Dengan track record Bung Hatta yang mengguncang negeri Belanda, pemerintah kolonial Belanda di tanah air mulai melakukan penyensoran dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh aktivitas pergerakan nasional. Terlebih lagi, pemerintah kolonial Belanda memberikan ancaman terhadap setiap kaum intelektual yang melakukan perlawanan akan diaskan dan dibuang di Boven-Digul Irian Barat, tempat yang sungguh mengerikan bagi orang Indonesia kala itu. Dalam usia yang cukup muda di tanah air, Bung Hatta belum melakukan keputusan tindakan politik secara agresif. Bung Hatta memprioritaskan kegiatan politik dengan melakukan konsolidasi politik untuk menyatukan visi perjuangan. Hal itu juga dilakukan untuk mengurangi dampak internal dari perjuangan politik Bung Hatta di Belanda. Pada bulan Oktober 1932, Bung Hatta menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke Minangkabau.
bertemu keluarga, kerabat, dan sahabat seperjuangan di Minangkabau. Belanda memberikan pengawasan ketat terhadap kunjungan Bung Hatta ke Minangkabau. Belanda mencurigai Bung Hatta membangun kekuatan politik untuk melumpuhkan pemerintah kolonial Belanda. Ada satu tindakan konspiratif yang dilakukan Belanda akan keberadaan Bung Hatta di Minangkabau. Dalam perjalanan Bung Hatta keluar kota Padang, mobil Bung Hatta dipaksa keluar jalur jalan raya oleh kendaraan tidak dikenal. Beruntung, mobil Bung Hatta hanya mengalami kecelakaan kecil dan Bung Hatta hanya mengalami luka ringan di tangannya. Dengan tanda tersebut, Bung Hatta diperingatkan oleh asisten residen untuk meninggalkan wilayah Sumatera karena beliau telah dinyatakan sebagai orang terlarang di kawasan tersebut. Lain tempat lain cerita, yaitu di Surabaya. Pada tahun 1933, pengurus PNI baru di cabang Surabaya ditangkap setelah mengeluarkan pernyataan politik yang berisikan rakyat Indonesia harus memiliki semangat revolusioner dari perbudakan menuju kemerdekaan. PNI baru tidak tumbang. Kepemimpinan Bung Hatta dan Sultan Syahrir membawa hasil yang memuaskan. Keberadaan organisasi PNI baru tetap eksis dan berkembang. 12 cabang PNI baru telah berkembang menjadi 66 cabang. Pada bulan Agustus 1933, Bung Hatta mengkonsentrasikan aktivitasnya di Jawa Tengah. Di tengah pusat PKI yang lebih dulu membangun kekuatan yang signifikan di bawah kepemimpinan Semaun dan Darsono, pergerakan PNI baru sangat dibatasi oleh pihak kepolisian, sehingga aktivitas pidato tidak dapat dilakukan di forum terbuka. Aktivitas pergerakan organisasi tetap dilakukan, namun dialihkan ke tempat-tempat kediaman pribadi. Tekanan dari pemerintah Belanda sangat nyata. Salah satunya adalah melarang pegawai negeri untuk berafiliasi dengan dua partai terkemuka saat itu, yaitu PNI Baru dan Partindo. Tidak berhenti di situ. Dikarenakan Belanda melihat tekanan pergerakan yang sangat efektif, Belanda menangkap Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai ketua Partindo. Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Pulau Flores, sehingga tonggak pergerakan nasional diserahkan kepada Bung Hatta. Dengan adanya berita penangkapan Soekarno, Bung Hatta mengambil taktik politik untuk membubarkan PNI baru dan memilih untuk bergerak secara informal. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk membingungkan pemerintah Belanda. Saat itulah Bung Hatta kembali mencoba mempersatukan Partindo dan PNI baru untuk menjalin kerjasama yang lebih erat demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Mengetahui kabar tentang pembubaran dari dua pergerakan terbesar di Indonesia, Belanda tidak berani ambil resiko lebih besar. Belanda menjebloskan Bung Hatta dan Sultan Syahrir ke penjara Glodok selama 6 bulan. Kemudian diasingkan ke Bovendigul, Irian Barat, pada tanggal 28 Januari 1935. Belanda menangkap Bung Hatta menggunakan tuduhan bahwa selama di Belanda sampai tahun 1931, Bung Hatta berafiliasi dengan kelompok ekstremis sayap kiri internasional yang berpusat di Berlin dan memimpin pergerakan revolusioner untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Bung Hatta menggunakan waktunya di pengasingan untuk membaca dan menulis. Pada bulan Maret 1935, Bung Hatta menulis surat kepada kakak iparnya, suami Rofiah, bahwa ia ingin membangun rumah yang lebih baik dan bisa bertahan selama 10 tahun. Dikarenakan surat Bung Hatta yang ternyata dikirim ke surat kabar Indonesia dan Belanda, hal itu menimbulkan reaksi keras baik dari Hindia maupun dari Belanda sendiri. Akhirnya, Bung Hatta dan Sultan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira, Maluku, untuk memutus kontak mereka dari dunia luar. Bung Hatta dan Sultan Syahrir menyambutnya dengan senang, dikarenakan di Digul, beliau berdua mendapatkan ancaman dari penyakit malaria, di mana pada saat itu penyakit malaria belum dapat ditangani dengan baik. Selain dipindahkan ke Banda Neira, Bung Hatta dan Sultan Syahrir diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka berdua tidak akan bergabung kembali dalam kancah politik. Ini bangsa Asia hidup dalam kemakmuran, akan tetapi musuh masih terus. Pada tahun 1942, Jepang membakar habis dua koloni Inggris, yaitu Malaysia dan Singapura, berlanjut ke Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1942,
pasukan Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Indramayu, juga Kragan atau Rembang. Dengan bersenjatakan senapan bayonet dan mengendarai sepeda lipat yang terbuat dari kayu, tentara Jepang yang dipimpin Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menyerang kota Batavia dan berhasil menguasai kota Batavia. Akibat serangan tersebut, Gubernur Hindia Belanda dan Panglima Kenil menjadi tawanan Jepang. Pada tanggal 9 Maret 1942, tentara Belanda menyerah terhadap tentara Jepang dan itu menjadi pertanda berakhirnya fase pengasingan bagi Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Kemenangan Jepang terhadap pemerintah Hindia Belanda tidak banyak mengubah kondisi Indonesia saat itu. Tetap belum menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, sikap Jepang yang berusaha mengakomodasi kemerdekaan bagi Indonesia mendapatkan perhatian khusus oleh Soekarno dan Hatta, yaitu berupa pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia. Sepanjang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, Jepang berhasil membangun hubungan baik dengan para elit politik di Indonesia. Namun dikarenakannya kembalinya kekuatan sekutu di kawasan Pasifik, posisi Jepang terlemahkan. Dengan kondisi yang saling terhimpit, di mana Soekarno dan Hatta sudah dianggap bergabung dengan Jepang dan Jepang sudah berada pada posisi lemah, dibentuklah Tentara Gabungan Pembela Tanah Air atau PETA. Kekuatan tersebut diperlukan untuk membendung kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia. Namun hal itu bukan menjadi satu hal yang efektif. Ternyata, pada tanggal 14 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki lumpuh akibat bom atom pesawat tempur Amerika Serikat. 2 juta orang sipil terbunuh. Akibatnya, Jepang takluk terhadap tentara sekutu, menyerah tanpa syarat. Sultan Syahrir menganggap momen tersebut adalah momen terbaik untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno dan Hatta menolak dikarenakan sudah terlanjur berkompromi dengan Jepang. Bung Hatta menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa dilakukan dengan mekanisme yang telah disetujui melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalangan pemuda Indonesia tidak dapat menerima pertimbangan Soekarno dan Hatta tersebut. Akhirnya, para pemuda Indonesia menculik Soekarno dan Hatta dan memaksa mereka berdua untuk menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Tuhan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka.